Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini gereja memperingati Santa Perawan Maria berduka cita. Bacaan-bacaan yang perlu kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, bersama gereja, kita merenungkan Bunda yang berduka cita. Ketaatan dan kesetiaan dari Bunda Maria patut untuk diteladani. Terlebih khusus, sikap penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah. Itulah yang harus kita teladani dalam kehidupan kita, situasi hidup kita sehari-hari. Lalu pertanyaan untuk kita, mengapa Bunda Maria itu berduka cita? Merupakan hal yang wajar jika seorang ibu melihat putranya mengalami sengsara, dihukum, diludahi, bahkan disiksa sampai mati. Apa yang perlu kita teladani dari peristiwa atau dari perayaan hari ini? Yaitu, pertama, ketaatan dan kesetiaan dari Bunda Maria. Maria dalam berbagai situasi dan kesulitan hidup, ia selalu setia, ia selalu taat mendampingi putranya. Bahkan ia selalu setia mendampingi Yesus dalam penderitaannya, bahkan di kaki salib dan wafat Yesus. Yang kedua, Maria adalah wanita yang sabar. Maria selalu sabar dalam menghadapi segala penderitaan, berbagai kesulitan dan kesengsaraan yang ia turut rasakan bersama putranya. Dan yang ketiga, Maria adalah Bunda penghibur. Maria menjadi Bunda penghibur bagi kita semua, bagi tumbuh dan kembangnya gereja. Tentu kita tahu bahwa setelah Yesus naik ke surga, Bunda Maria tinggal bersama dengan para murid. Disitulah para murid memperoleh kekuatan, memperoleh motivasi, dan memperoleh dorongan yang kuat dikala goncangan dan situasi hidup yang mencoba menghalangi para murid untuk mempertahankan iman mereka akan Kristus. Dan apa pesan yang perlu kita peroleh lewat perayaan hari ini? Yang pertama, keteladanan akan ketaatan dan kesetiaan dari Bunda Maria. Ketika kita mengalami
kesulitan hidup, ketika kita berada dalam situasi yang sangat sulit, misalnya seperti Bunda Maria dan Santo Yusuf yang bersama dengan Yesus, yang mau tidak mau harus berlari meninggalkan Bethlehem dan pergi ke Mesir. Kesulitan-kesulitan hidup itu tetap Maria hadapi dengan ikhlas, karena cintanya yang begitu besar akan Tuhan. Ia tetap taat dan setia untuk ikut ambil bagian dalam penderitaan yang harus ia alami. Yang kedua, seperti Maria, kita dipanggil untuk membawa kabar sukacita bagi semua orang. Kita dipanggil untuk mewartakan sukacita penghiburan bagi semua orang yang mengalami kedukaan. Maria yang berduka cita bukan berarti kebahagiaan yang ia peroleh dari campur tangan Tuhan karena ia mengandung Yesus sang penebus. Kebahagiaan itu tidak akan hilang, dan kedukaan yang ia alami kini memberikan suatu penghiburan bagi kita semua. Penderitaan Yesus juga merupakan penderitaan dan duka cita bagi Bunda Maria. Yang ketiga, ketika kita memiliki persoalan hidup, memiliki kegoncangan dalam berbagai situasi hidup kita, pasrahkanlah itu dan andalkan semua itu, pasrahkan kepada Tuhan. Percayakanlah hidup kita, situasi dan kondisi hidup kita pada Tuhan. Janganlah mengandalkan dukun atau pergi ke pohon beringin atau mengandalkan kehidupan dunia. Ingatlah bahwa Maria dapat melewati semua penderitaan itu karena ia mengandalkan Tuhan. Pentinglah bahwa yang dikatakan Bunda Maria, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan." Semoga demikian. Bapak Ibu, saudara-saudari, itulah sedikit permenungan yang boleh saya bagikan pada kesempatan hari ini. Semoga lewat perayaan Bunda Maria berduka cita ini, kita memperoleh kekuatan, kita memperoleh dorongan untuk selalu menjaga dan memelihara ketaatan dan kesetiaan pada Yesus Kristus. Tuhan memberkati.